Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya. Dan ini adalah Samsung Galaxy Z Flip 6. Kita semua setuju ya kalau One UI-nya Samsung itu bisa dibilang salah satu UI HP Android yang paling keren lah buat saat ini. Tampilannya bersih, gampang di custom, dan juga bebas iklan. Tapi kalau One UI buat HP lipat, apa ada yang spesial? Apa ada yang beda? Atau jangan-jangan malah sama aja kayak HP Samsung kayak nimbar yang lain? Yuk kita bahas. Nah, salah satu yang upgrade dari Samsung Galaxy Z Flip 6 ini ada di resolusi kamera utamanya ya. Yang sekarang tuh udah mirip sama Samsung S-series lainnya. Ya, udah pakai 50 megapiksel. Tapi seringnya pas kita awal-awal pakai di sini ya, mode kamera itu emang kekunci di 12 megapiksel. Dan kalau pengen pakai 50 megapiksel, kita harus setup manual. Nah, supaya mode 50 megapiksel ini tuh bisa terus-terusan kita pakai dan nggak harus setup manual, kita perlu setup presetnya dulu supaya bisa langsung otomatis jalan. Buka pengaturan di kamera, terus scroll ke bawah sampai nemu pengaturan untuk disimpan. Nah, ini aktifin aja menu resolusi gambar tinggi. Terus ganti resolusinya jadi 50 megapiksel di atas ini. Oh ya, kamera depannya juga cakep banget ya, karena ada fitur yang namanya auto zoom. Cara makainya juga gampang banget. Tinggal buka Samsung Z Flip 6, terus aktifin kamera, dan tinggal pause aja sih. Nah, fitur auto zoom ini bakal otomatis nemuin angle terbaik versi Anda, dan bakal bikin hasil fotonya jadi lebih maksimal. Oh ya, kita juga bisa manfaatin bodi lipatnya Galaxy Z Flip 6 ini buat kasih POV baru pas lagi ngerekam video. Ya, jadi ala-ala kayak lagi pakai handycam ya. Ini mungkin agak kurang relate sebenarnya sama Gen Z. Tapi percayalah, dulu handycam ini bisa dibilang salah satu kamera sultan ya. Dan memang cara pegangnya tuh nyentrik banget. Di sini kita tuh kayak bisa jadi nostalgia. Tinggal tekuk aja bodinya dan otomatis layar preview kamera tuh bakal pindah ke sisi kiri. Nah, di sisi kanannya ini ada semacam slider yang bisa kita pakai buat zoom in, buat zoom out, bahkan bisa buat switch ke lensa ultrawide-nya. Terus yang ada di kanan tengah ini, kalau kita tap, itu bakal switch preview kamera yang tadinya di atas, jadi pindah ke bawah. Jadi sebenarnya bukan cuma gaya camcordernya doang yang unik, tapi ini juga bakal bikin hasil video kita lebih sinematik dengan slidernya. Nah, ngomong-ngomong soal Galaxy AI, sebenarnya saya ngerasa fitur itu udah nggak berasa eksklusif lagi ya di S24 series. Apalagi sejak Galaxy AI bisa disuntikin di HP-HP Samsung yang umurnya lebih tua. Tapi ada banyak fitur baru nih yang cuma ada di Samsung Foldable aja saat ini. Salah satunya yaitu Sketch to Image. Ya, fitur generative edit ini emang cukup mind-blowing sih. Jadi kita bisa nambahin objek lain cukup dengan coret-coret yang seadanya di layar. Tinggal buka foto yang mau diedit, terus tap icon Galaxy AI, terus pilih sketsa ke gambar. Misalnya nih, saya pengen nambahin foto pesawat yang lagi terbang di area bandara. Ya udah, tinggal ngasal aja gambar pesawatnya kayak coret-coretan bocil. Kalau udah tinggal klik buat. Tungguin AI-nya proses dan nanti bakal muncul 4 opsi gambar pesawat asli yang nyaris nggak berasa gambar tempelan. Kayak bener-bener ngeblend gitu sama fotonya. Saking akuratnya, saya tuh sempat gambar kapal boot ya di foto sungai ini. Dan pas selesai, foto bootnya tuh lengkap loh dengan jejak air seolah-olah abis lewat. Ini emang ngeri-ngeri sedap sih AI-nya. Nah, fitur Sketch to Image ini ternyata nggak cuma nempel di foto doang ya, alias kita bisa ngakses aplikasinya tersendiri dari Edge Panel di sini. Mau gambar ngasal atau yang penting ada bentuknya, bisa di-generate nih sama AI jadi gambar sketsa yang cakep. Atau kalau pengen niru dan ngegambar ulang apa yang ada di foto, ini bisa juga ya. Caranya gampang banget, tinggal buka fotonya, terus panggil Sketch to Image dari Side Panel. Klik titik 3 di sini, terus pilih yang transparansi. Nah, ini atur aja level transparansinya sampai ada lihat bentukan fotonya. Jadi kemarin pas ada lomba 17-an di kantor, saya sempat ngerekam nih momen-momen lomba yang seru gitu. Dan baru nih pas sudah selesai, kayaknya better ngerekam video slow motion aja deh dari awal. Biar momen lombanya tuh berasa lebih dramatis. Nah, untungnya di HP ini tuh ada fitur instant slow-mo ya. Jadi kita tinggal hold aja videonya, terus dipasin aja sama momen yang pengen di slow-moin, dan lepas kalau udah selesai. Nanti video slow-mo-nya tuh bakal langsung otomatis kesimpan di galeri kayak gini. Oh ya, khusus buat foto selfie atau foto yang ada muka orangnya, kita bisa bikin foto selfie kita tadi tuh punya efek ala-ala komik, kartun, atau hasil sketsa. Nah, ini kepake banget terutama buat Anda yang kurang pendek ya, mau pakai foto asli di profile picture, atau misalnya pengen bikin profile picture di akun game. Dulu yang kayak gini tuh kita mesti install aplikasi tambahan lagi ya, yang mana nambah-nambahin memori lagi.
Dan sekarang udah sepaket sama Galaxy AI. Kayak biasa, tap icon AI-nya, terus pilih Studio Portrait. Nah, ngelihat hasilnya so far cukup akurat sih, dari mimik muka sampai bentuk kepala. Nah, karena bodinya tuh bisa ditekuk-tekuk kayak gini, ada POV baru nih. Pas kita nyobain fitur interpreter di Galaxy AI-nya. Buat yang belum tahu, fitur interpreter ini asli ngebantu banget ya buat kita ngobrol sama orang asing. Jadi ya, kita tinggal ngobrol pakai bahasa kita, dan nanti interpreternya bakal langsung nerjemahin sesuai dengan bahasa yang kita udah setup. Nah, caranya gampang banget ya. Pertama kita buka interpreternya dulu dari notification toggle yang ada di atas sini. Terus kalau udah kita bengkokin layarnya kayak gini, ya udah tinggal ngomong aja. Halo, apa kabar? 안녕하세요. 잘 지내세요? Keluar nggak, Tam? Ya, ini ada tulisannya di sini ya. Yang penting kita aktifin di smart covernya, di sini udah ada menunya. Dan lawan bicara tadi kita bisa langsung kalau mau ngebales ya tinggal tap microphone di sini. Nah, masih di fitur interpreternya tadi, kita juga bisa manfaatin listening mode-nya nih buat nampilin subtitle otomatis pas kita lagi ngikutin event, podcast, atau seminar yang pakai bahasa asing. Jadi di menu interpreter ini tinggal ganti aja mode percakapan jadi mode mendengarkan. Atur bahasa yang dipakai di event tadi dan terjemahannya di set aja ke bahasa Indonesia. Di sini mic-nya udah auto nyala ya. Jadi tiap suara yang masuk itu bakal langsung auto ditampilin terjemahannya, kalimat per kalimat. Nah, kalau pengen lihat lagi hasil terjemahannya, bisa langsung Anda cek di menu riwayat di sisi kanan ini. Lanjut, ada juga nih AI Composer yang jadi andalan saya di Z Flip 6. Fitur Galaxy AI yang satu ini hampir selalu jadi andalan sih, apalagi pas kita lagi bingung mau kirim pesan atau email ke orang-orang tertentu untuk tujuan tertentu. Kayak misalnya gini nih, kita pengen ngajuin cuti kantor seminggu buat liburan ke luar negeri. Tapi takut nggak di ACC nih, karena salah tafsir kalau kita pakai bahasa sendiri. Ya udah, masuk aja ke aplikasi chat atau email, terus di bagian keyboard ini, tap icon Galaxy AI dan pilih yang komponis. Tulis aja prompt AI-nya, kayak alasan cutinya apa, dan minta untuk dibuatin kalimat yang sopan plus enak dibaca. Oh ya, jangan lupa atur bahasanya pakai gaya profesional. Tapi lagi-lagi ini fleksibel ya, disesuaikan aja sama orang yang nerima pesan ini. Kalau udah, klik buat dan AI-nya bakal langsung bikinin kalimat dengan susunan terbaik sesuai dengan permintaan. Nah, kalau kurang srek sama kalimatnya, bisa tap segarkan di kiri bawah ini, dan AI bakal langsung ngasih opsi kalimat lain yang bisa Anda pakai. Nah, awal-awal pakai HP lipat kayak gini tuh saya sempat bosen ya sama wallpaper bawaannya di bagian smart cover yang ternyata gambarnya tuh statis banget. Tapi sebenarnya kita bisa loh ngubah wallpaper di sini tuh jadi lebih interaktif. Ini caranya gampang banget ya, bisa langsung tekan tahan di wallpapernya, terus pilih yang gambar anak anjing di sini. Ini kalau HP-nya digoyang-goyangin, gambarnya tuh langsung auto gerak ngikutin orientasi. Atau di tap-tap, gambarnya juga bisa naik turun lucu kayak gini. Oh ya, kalau mau ganti wallpaper gerak yang lain, ini bisa milih ya dari pengaturan layar covernya di sini. Klik tambah baru, terus buka yang interaktif. Cuma sayangnya di sini tuh pilihannya terbatas banget ya, di 5 pilihan aja. Ya seru nih, kalau next update ini bakal ditambahin. Atau minimal kita bisa download manual lah dari Galaxy Store. Oh ya, buat Anda yang pengen pakai wallpaper dengan gambar-gambar bergerak, sebenarnya Anda bisa pakai foto GIF buat dijadiin wallpaper di layar cover ini. Masuk aja ke pengaturan layar cover, terus klik tambah baru, buka yang galeri dan pilih foto GIF yang sebelumnya udah Anda simpen. Terus biar nggak polosan, kita juga bisa custom nih, pakai template bingkai di sini, plus bisa ngatur warna dan juga transparansinya. Gimana? Keren kan? Emang sih wallpaper yang visualnya tuh banyak gerakan kayak gini, banyak animasinya, ini tentu lebih enak dilihat di mata. Cuma ya konsekuensinya itu konsumsi baterainya bakal lebih banyak ya. Nah, buat Anda yang tim sayang sama baterai, kayaknya lebih enakan pakai wallpaper informatif kayak gini deh. Ini cakep banget sih. Nah, ini datanya banyak banget yang bisa ditampilin di smart cover. Nah, ini cara aktifinnya masih di menu wallpaper yang tadi ya, dan pilih yang prasetel informatif. Kita bisa custom mau pasang widget apa aja ya buat dipajang di depan ini, atau akses cepat aplikasi tertentu. Ya meskipun fungsi-fungsi ini juga sebenarnya ada di opsi wallpaper layar utama, tapi kayaknya seru ya dan nagih banget buat ngatur-ngatur wallpaper dan perintilannya di smart cover ini. Ya serunya pakai HP lipat kayak gini tuh, layar depannya bisa dipakai buat nampilin menu-menu esensial kayak kalender, widget cuaca, media player, dan masih banyak lagi. Dan sebenarnya di layar sekecil ini kita juga bisa ngakses full aplikasi tertentu kayak di layar utamanya. Masuk ke pengaturan, terus fitur lanjutan, dan masuk ke menu lab.
Ini aktifin aja ya bagian aplikasi yang diizinkan di layar cover. Nanti ada beberapa list aplikasi yang bisa kamu aktifin supaya bisa diakses di smart covernya. Cuma list aplikasi di sini tuh terbatas banget ya sama pilihan yang ada. Nah, kalau pengen semua aplikasi itu bisa diakses di smart covernya, kita perlu custom lagi ya, pakai yang namanya Goodlock. Buat yang belum punya, bisa langsung download aplikasi Goodlock di Galaxy Store. Di aplikasi Goodlock ini, Anda perlu install plugin tambahan lagi ya, yaitu Multistar yang ada di tab Live App. Kalau udah, tap menu di I Love Galaxy Foldable, terus buka launcher widget, dan tambah-tambahin deh tuh aplikasi yang pengen Anda akses langsung dari smart cover. Sekarang, Anda bisa buka aplikasi apapun dari smart cover, kayak buka email, scroll Instagram feed, milih lagu di Spotify, bahkan main game sekalipun. Tapi, emang enak ya main game di layar sekecil ini? Ya sebenarnya kalau buat push rank Mobile Legends jelas ribet dan ngerepotin, karena untuk ngetap skillnya aja tuh susah banget. Ini terlalu kecil lah. Cuma ya kalau buat main game-game casual kayak gini nih, ini masih lumayan oke dan nagih ya. Nah untuk game-game casual sebenarnya Anda bisa langsung akses dari game widget yang ada di Multistar tadi, terus bisa langsung di-download dari situ. Itu gamenya ada banyak ya, bisa langsung dipasang, dan ya ini sih tipikal game-game receh yang justru malah nagih ya. Kalau lagi gabut, kita bisa langsung main dari smart covernya. Oke, itu aja rekomendasi settingan Samsung Galaxy Z Flip 6 yang asik dari saya. Semoga bisa bermanfaat ya. Atau kalau Anda punya pertanyaan, atau mungkin rekomendasi settingan yang lain yang bikin pakai Z Flip 6 ini lebih fun, coba deh tulis aja di kolom komentar di bawah. Ya, settingan di Z Flip 6 ini emang seru-seru banget ya, dan gak ada habisnya lah kalau kita oprek satu-satu. Dan inilah alasan utama kenapa kamu harus punya Samsung Z Flip 6. Di sini dengan saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.